Halo teman-teman, kita dari kelompok 2 mau ngejelasin tentang negara Arab, Israel, dan Maroko. Yang pertama ada Arab. Secara geografis, Arab Saudi terletak di sudut barat daya Asia dan berada pada persimpangan Afrika. Kemudian Eropa dan Asia serta dikelilingi oleh Laut Merah di bagian barat. Uni Emirat Arab serta Yordania Kuwait di utara. Ibu kota Arab Saudi adalah Riyadh. Riyadh merupakan pusat teknologi modern dan menjadi markas besar GCC. Selain Riyadh, kota Jeddah yang letaknya di sepanjang pantai timur Laut Merah juga merupakan kota komersial Arab Saudi sebagai pintu masuk ke seluruh semenanjung. Kerajaan Arab Saudi merupakan negara terbesar di semenanjung Arab dengan luas garis pantai sekitar 1.760 km, sementara garis pantai Teluk Persia sekitar 560 km. Nah, Arab sendiri tidak berpaku kepada suatu negara atau bentuk pemerintahan tertentu. Arab merupakan kelompok etnis dan budaya yang tersebar luas di berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara-negara di wilayah tersebut memiliki berbagai bentuk pemerintahan, termasuk negara kesatuan dan negara federal. Contohnya, beberapa negara seperti Mesir dan Suriah, mereka adalah negara kesatuan yang dimana pemerintah pusat memiliki kontrol di atas seluruh wilayah. Di sisi lain, Uni Emirat Arab atau UAE merupakan negara federal yang dimana negara tersebut terdiri dari berbagai emirat yang memiliki tingkat otonomi dalam berbagai hal, tetapi juga terikat oleh pemerintah federal. Jadi, istilah Arab ini lebih kepada sifat etnis dan budaya daripada merujuk pada suatu bentuk pemerintahan tertentu. Arab bukan merupakan sebuah negara, tetapi istilah ini lebih merujuk pada kelompok etnis dan budaya yang tersebar di berbagai negara di Timur Tengah dan sekitarnya. Beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah negara kesatuan, sementara yang lainnya seperti Irak memiliki sistem federal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih awal mula terbentuknya negara Arab Saudi itu. Jadi, awalnya wilayah negara Arab Saudi ini terbagi menjadi 4 wilayah yang berbeda. Ada Hijaz, Najd, sebagian Arab Timur, dan sebagian Arab Selatan. Proses pembentukan negara Arab Saudi ini masuk dalam proses unifikasi, yang dimana proses ini merupakan penggabungan dari beberapa wilayah yang berbeda menjadi satu wilayah besar. Pada tahun 1902, Raja Abdul Aziz Al Saud mulai merebut kembali kota Riyadh, yang dimana kota tersebut merupakan ibu kota bersejarah dari Arab Saudi ini. Setelah itu, ia terus memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Najd dan Hijaz, yang pada akhirnya pada tahun 1932, wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Raja Al Saud tadi secara resmi telah digabungkan menjadi satu wilayah yang besar yang saat ini kita kenal sebagai Kerajaan Arab Saudi. Sehingga karena itulah proses pembentukan negara Arab Saudi ini dapat dikatakan sebagai proses unifikasi karena merupakan penggabungan dari 4 wilayah tadi menjadi satu wilayah atau menjadi satu kerajaan besar, yaitu Kerajaan Arab Saudi. Pemerintahan negara Arab Saudi sendiri merupakan bentuk monarki absolut, yang dimana dengan bentuk pemerintahan tersebut, maka penekanan kekuasaan hanya terpaku pada satu komando, yaitu seorang raja, yang menjadi kepala pemerintahan di negara tersebut. Namun, dalam hal ini, seorang raja juga dibantu oleh putra mahkota atau Dewan Menteri dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Yang kedua, melalui pemilihan kepala pemerintahannya. Pemilihan kepala pemerintahan di negara otoriter tidak menggunakan pemilihan umum layaknya negara-negara yang menggunakan pemerintahan demokrasi, melainkan menggunakan sistem kerajaan otoriter yang dimana sistem pemerintahan ini hanya melanjutkan keturunan keluarga kerajaannya saja, yakni seperti mengangkat putra mahkota sebagai pimpinan baru. Yang terakhir, dapat kita lihat melalui masa jabatan kepala pemerintahannya. Masa jabatan kepala pemerintahan Arab Saudi tidak ditentukan karena menganut sistem kerajaan, di mana dalam sistem kerajaan ini, masa jabatan seorang raja tidak ada batasnya atau dapat dikatakan berlaku seumur hidup. Sebagai contoh,
Raja Fahad bin Abdul Aziz yang menjabat pada Juni 1982 menjalankan kepemimpinannya hingga akhir hidupnya, yakni pada tahun 1995. Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan sistem presidensial dalam bentuk kerajaan, yang dimana kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja. Dalam negara Arab Saudi sendiri, walaupun sistem pemerintahannya itu presidensial dan berdasarkan monarki absolut, negara ini juga tetap memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif selayaknya yang ada pada negara-negara dengan sistem parlementer. Namun, perbedaannya terletak pada fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, yang dimana lembaga-lembaga yang ada pada sistem presidensial tetap berada dalam kontrol raja dan belum memiliki fungsi independensi atau fungsi tersendiri selayaknya yang ada pada negara-negara dengan sistem parlementer. Negara yang selanjutnya ini pasti kalian sudah pernah dengar. Sebuah negara yang kontroversial dan tidak diakui oleh beberapa negara di dunia adalah Israel, sebuah negara Timur Tengah yang berbatasan dengan Yordania, Mesir, Lebanon, dan Suriah. Terletak di pantai timur Laut Mediterania, negara ini memiliki 9 juta penduduk yang didominasi oleh bangsa Yahudi. Negara ini memiliki situs-situs keagamaan yang penting bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Lalu, apakah kontroversi dari negara Israel ini dan mengapa sebagian negara di dunia tidak mengakuinya? Mari kita kembali ke tahun 1900-an. Lalu, apa yang membuat negara ini kontroversial dan tidak diakui oleh sebagian negara di dunia? Mari kita bawa kembali ke negara. Lalu apa yang membuat negara ini kontroversial dan tidak diakui oleh sebagian negara-negara? Lalu apa yang membuat negara ini kontroversial dan tidak diakui oleh beberapa negara di dunia? Mari kita bawa kembali ke tahun 2 November 1917, pemerintah Inggris ketika Perang telah Dunia menetapkan Pertama sebuah dukungan berupa deklarasi Balfour yang menjanjikan bangsa Yahudi mendapatkan tanah di Palestina. Namun kekuasaan Inggris yang juga dikenal sebagai British Mandate of Palestine diwarnai kekerasan yang berujung dibentuknya Komite Investigasi Anglo-Amerika pada 1946. Kondisi inilah yang membuat Inggris mengumumkan niatnya menyerahkan mandat Palestina ke tangan PBB. Kemudian pada 14 Mei 1948, atau sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, lahirlah Israel. Meskipun terdapat beberapa wakil menteri dan menteri tanpa portofolio, menteri ditunjuk oleh Perdana Menteri berdasarkan distribusi suara partai politiknya. Komposisi kabinet juga harus disetujui oleh Knesset. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dari Israel. Sistem pemerintahan dari Israel berdasarkan demokrasi parlementer, di mana Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan tertinggi di sana. Dan David Ben-Gurion menjadi orang pertama yang menjabat setelah lahirnya Israel pada 1948 hingga 1963. Dan kemudian kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh dengan badan namanya Knesset. Ini Knesset, ya itulah pokoknya, saya agak tahu bisa baca gimana. Dan juga sistem politik Israel dan prinsip-prinsip utamanya diatur dalam 11 hukum dasar. Perdana Menteri merupakan tokoh politik yang paling kuat di Israel. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas rekomendasi perwakilan partai di Knesset. Ia berwenang untuk membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang kemudian akan ditentukan oleh kabinet. Nah, kabinet sendiri terdiri dari para menteri yang sebagian besar adalah kepala departemen pemerintah. Maroko adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Utara. Negara ini memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang unik, membuatnya menjadi tujuan wisata populer bagi banyak orang. Maroko juga dikenal dengan keindahan alamnya seperti pegunungan Atlas yang menjulang tinggi dan gurun Sahara yang luas.
Sejarah Maroko dimulai pada abad ke-7 Masehi ketika bangsa Arab datang dan mendirikan dinasti Idrisid. Dinasti ini menjadi cikal bakal bagi pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Maroko. Pada abad ke-11, Marrakesh menjadi ibu kota kerajaan Almoravid yang kuat. Namun, pada abad ke-13, kerajaan Marinid menggantikan Almoravid sebagai penguasa Maroko. Setelah merdeka dari penjajahan Eropa pada tahun 1956, Raja Mohammed V memimpin perjuangan untuk membangun negara modern yang bebas dan independen. Sejak itu, Maroko telah mengalami perkembangan ekonomi dan politik yang signifikan. Sistem pemerintahan Maroko telah mengalami perubahan signifikan sepanjang sejarahnya. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1956, Maroko telah menjalani berbagai macam bentuk pemerintahan, mulai dari monarki absolut hingga sistem konstitusional saat ini. Sistem pemerintahan Maroko mengalami perubahan besar setelah protes massal pada tahun 2011 yang dikenal sebagai Gerakan 20 Februari. Protes ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut. Akibatnya, Raja Mohammed VI merespon dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada parlemen dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi baru pada tahun 2011.